Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Kiranya saudara semua penuh dengan sukacita, damai sejahtera, sehat dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk hari baru ini. Tuhan memberikan kami kembali kesempatan untuk menjalani kehidupan dalam anugerah dan berkat Tuhan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa negara di dunia ini yang populasi orang yang tidak percaya Tuhan di atas 50%. Ada berbagai faktor yang menyebabkannya. Di antaranya adalah karena situasi kesejahteraan sosial yang sangat tinggi yang membuat orang sudah tercukupi segala kebutuhannya dan mereka merasa tidak perlu Tuhan. Selain itu ada juga yang disebabkan karena tidak adanya pendidikan rohani atau pendidikan agama terhadap generasi yang baru atau angkatan baru yang dilahirkan oleh generasi sebelumnya. Hal seperti inilah yang terjadi dan dituliskan dalam kitab Hakim-Hakim ini. Ada krisis iman, krisis spiritual atau krisis rohani yang melanda bangsa Israel di masa Hakim-Hakim. Generasi yang pertama mengalami Tuhan. Generasi yang kedua menyaksikan dan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Tapi generasi yang ketiga justru melupakan Tuhan. Kita perhatikan dalam Hakim-Hakim 2 ayat 10 ini. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, dengan kata lain adalah meninggal dunia, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, generasi baru yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Generasi yang ketiga, setelah keluarnya bangsa Israel dari Mesir, rupa-rupanya tidak mengalami pengenalan akan Tuhan yang benar. Sekalipun orang tua mereka dan opa-oma atau kakek nenek mereka mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan, mereka justru tidak mengenalnya. Mereka tidak punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Mereka mengalami amnesia akan Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Apa yang menyebabkan mereka tidak mengenal Tuhan? Di antaranya adalah karena generasi di atas mereka gagal dalam mewariskan iman, gagal dalam mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Selain itu, generasi atau angkatan yang lain ini dipengaruhi oleh bangsa-bangsa di sekitarnya yang membuat mereka ikut-ikutan dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang berbeda. Keberadaan angkatan yang lain yang disebutkan di sini yang tidak mengenal Tuhan menimbulkan masalah demi masalah dan juga konsekuensi demi konsekuensi dari dosa dan kejahatan mereka. Apa yang menjadi pelajaran buat kita, saudara, melalui kebenaran dalam apa yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim ini, yaitu bahwa kita perlu mewariskan iman kita kepada generasi di bawah kita. Iman tidak diwariskan secara biologis atau otomatis. Setiap orang secara pribadi dalam setiap generasi harus mengalami pertobatan dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak cukup dilahirkan dari keluarga yang sudah percaya.
Setiap orang harus punya pengenalan pribadi akan Tuhan. Orang tua tidak boleh membiarkan anak-anak melakukan pencarian sendirian. Tapi orang tua perlu mengajarkan kebenaran firman Tuhan, mewariskan iman dengan memberikan teladan dan mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah diri kita tidak menjadi seperti angkatan yang lain yang dituliskan dalam ayat ini. Dan biarlah kita juga tidak menjadi orang yang membentuk keberadaan angkatan yang lain yang disebutkan dalam ayat ini. Tapi kita menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dan mewariskan iman kepada generasi selanjutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami tuntunan untuk melangkah dalam kebenaran. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami mewariskan iman, mengajarkan firman Tuhan kepada generasi di bawah kami dan juga kepada orang-orang di sekitar kami, memberikan teladan hidup, memuliakan nama Tuhan. Dan secara pribadi firman-Mu juga mengajar kami untuk sungguh-sungguh memiliki pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus dan hidup dalam pertobatan serta melangkah dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami sehingga kehidupan kami senantiasa berhasil dan berkemenangan serta memuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, dalam persoalan, yang sedang dalam pergumulan, entah itu dalam studi atau pekerjaan, usaha atau bisnis. Lawat setiap kami Tuhan, kerjakanlah kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang agar percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.